Mungkinkah trio Vlahovic, Dybala, Morata bermain bersama di lini depan Juventus? Mantan pemain Juventus, Fabrizio Ravanel, memuji perekrutan Dusan Vlahovic yang dilakukan oleh Bianconeri. Dia percaya Vlahovic adalah pemain kunci yang hilang dari sudut Juventus. Vlahovic resmi bergabung dengan Juventus pada pekan terakhir di bursa transfer musim dingin 2022. Dia didatangkan dari Fiorentina seharga 70 juta euro. Kedatangan Vlahovic dianggap sebagai solusi untuk permasalahan yang terjadi di lini depan Juventus. Mereka menjadi tumpul sejak ditinggal Cristiano Ronaldo. Perlu diketahui bahwa Vlahovic tampil sangat tajam pada musim ini. Dia sudah mengumpulkan 20 gol dalam 24 pertandingan pada musim 2021-2022 bersama Fiorentina. Ravanelli memberikan respon positif terkait kedatangan Vlahovic ke Juventus. Dia menilai striker asal Serbia tersebut akan jadi tambahan yang bagus untuk Bianconeri. Vlahovic adalah pemain yang hilang dari Juve. Dia muda tetapi memiliki kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang hebat. Dia adalah bagian yang hilang, kata Ravanelli kepada Rai Sport. Dia menyerang area yang dalam, dia bisa melebar pertahanan dengan mengisi kotak penalti. Dengan Morata ada lebih sedikit bahaya ketika Alvaro bergerak keluar, Juventus tidak bisa mengisi kotak penalti. Juventus masih punya Alvaro Morata dan Paulo Dybala untuk menjebol gawang lawan. Namun, Ravanelli tidak yakin kalau ketiganya bisa bermain bersama di lini depan. Apakah Vlahovic, Dybala dan Morata mirip dengan saya? Vialli dan Del Piero? Ini akan sulit, mungkin dalam formasi 3-4-2-1, Dusan bisa bermain dalam berbagai skema. Lanjutnya. Pilih gabung Juventus, agen Dusan Vlahovic dicap pembohong. Keputusan mantan pemain Fiorentina, Dusan Vlahovic untuk bergabung dengan Juventus menimbulkan ketidakpuasan dari kubu tim berjuluk Viola itu. Dusan Vlahovic resmi menjadi pemain Juventus dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2026 setelah meninggalkan sisa kerja selama 18 bulan di Fiorentina. Meskipun bergabung dengan Juventus dengan transfer berbayar, rupanya ketua Fiorentina, Rico Commisso, menyimpan hal yang menyebabkan ia tak senang dengan transfer tersebut. Ketidakpuasan itu dikaitkan dengan agen Dusan Vlahovic yang dicap tidak jujur dan merupakan seorang pembohong oleh Rocco Commisso. Hal tersebut berkaitan dengan pembahasan kontrak yang dilakukan oleh Fiorentina dengan agen Dusan Vlahovic. Itu semua sangat rumit. Suatu hari, Dusan bermain-main dengan para penggemar. Pada akhir November, saya mencoba untuk menutup pembaruan. Tapi akhirnya tidak jujur dan pembohong, kata Rocco Commisso dikutip dari pikiranrakyat.com dari Calcio Mercato. Pada saat pembahasan perpanjangan kontrak, Fiorentina memberikan tawaran sebesar 4 hingga 5 juta euro atau 64 miliar hingga 81 miliar bersih untuk 1 tahun. Namun kubu Dusan Vlahovic mengadakan permintaannya menjadi 8 juta euro bersih untuk 1 tahun. Agen juga menaikkan angka komisi, mereka menginginkan 10% untuk penjualan kembali dari eksklusivitas pada masa mendatang, ujar Commisso. Selain Juventus, Vlahovic juga dilirik Arsenal, tapi menurut Commisso, kubu dari pemain berusia 22 tahun itu selalu menolak tawaran yang diberikan oleh tim Inggris. Mereka mungkin sudah memiliki kesepakatan dengan Juventus dan bahkan mungkin sebagai agen bebas. Mereka memiliki niat untuk mengakhiri dan menghancurkan Fiorentina seperti yang sering terjadi sekarang. Mereka ingin membuat diri mereka kaya di kulit kami, ucap Commisso. Striker Juventus, Dybala berduka atas kepergian ex-bos Palermo. Bintang Juventus Paulo Dybala menulis pesan menyentuh setelah kematian mantan presiden Palermo, Maurizio Zamparini. Aku akan selalu bersyukur dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Zamparini meninggal pada usia 80 tahun karena komplikasi setelah operasi usus besar. Sosok Zamparini memberikan warna berbeda di sepak bola Italia. Zamparini dikenal gemar memecat pelatih. Zamparini juga mempunyai kemampuan untuk menemukan talenta berbakat. Zamparini membawa Dybala ke Palermo dari Instituto Cordoba pada 2012 seharga 11,9 juta euro. Kamu adalah orang pertama yang percaya pada saya, tulis Dybala. Saya tiba di Italia sebagai seorang anak dan keluarga kamu menyambut saya, seolah-olah itu adalah rumah saya.
Presiden membuka pintu ke sebuah kota yang indah di mana saya bertemu orang-orang yang luar biasa dan masih memiliki teman-teman yang baik. Kamu memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan karir saya di tempat yang saya inginkan. Selalu dengan rasa hormat yang maksimal dan selalu memikirkan apa yang terbaik untuk saya. Untuk ini dan banyak hal lainnya, saya akan selalu bersyukur dan saya tidak akan pernah melupakan kamu. Presiden, terima kasih untuk semuanya. Meskipun Zamparani berasal dari wilayah Friuli di utara, ia memimpin Palermo dari 2002 hingga 2018. Dybala bermain dengan jersey Palermo selama 3 tahun sebelum dijual senilai 41 juta euro ke Juventus pada musim panas 2015. Dia mencetak 21 gol dan memberikan 16 assist dalam 93 pertandingan untuk Rossonero. Dybala tiba pada usia 17 tahun. Suka Juventus, Joao Cancelo sempat menyesal gabung Manchester City. Sebuah pengakuan dibuat Joao Cancelo. Bek sayap Manchester City mengaku bahwa dirinya sempat menyesal dengan keputusannya meninggalkan Juventus dan bergabung dengan The Citizen. Cancelo didatangkan oleh Manchester City dari Juventus pada musim panas tahun 2019. Pemain asal Portugal tersebut direkrut dengan dana sekitar 65 juta euro. Cancelo kini sudah menjadi salah satu pemain andalan Josep Guardiola. Pemain berusia 27 tahun itu sudah memainkan 106 penampilan dengan mencetak 7 gol dan 14 assist. Berkat penampilan apiknya, Cancelo baru saja dihadiahi kontrak anyar. Dia telah menaikkan kontrak baru 2 tahun yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Etin hingga musim panas 2027. Setelah datang ke Inggris, Cancelo mengaku sempat menyesal keputusannya bergabung dengan Manchester City. Pasalnya, dia kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di tim. Pada bulan-bulan pertama saya tidak terlalu senang dengan keputusan saya untuk bergabung dengan Manchester City, kata Cancelo di situs resmi klub. Saya berasal dari klub yang juga sangat saya sukai, Juventus. Saya berbicara dengan pacar saya dan kami sepakat bahwa saya harus melakukan yang terbaik dan diri saya untuk bisa bermain. Cancelo datang ke Manchester City sebagai pesaing Kyle Walker di posisi bek kanan. Akan tetapi, Josep Guardiola kemudian memutuskan untuk memainkan Cancelo di posisi bek kiri sehingga dirinya bisa bermain reguler. Mulai Desember, Januari, dan seterusnya, saya mulai bermain secara reguler sehingga membuat permainan saya lebih bahagia. Lanjutnya, kami para pemain selalu ingin bermain tapi selalu dengan tujuan membantu tim mencapai tujuan. Cancelo lantas mengungkapkan dua sosok rekan setimnya yang membantunya untuk bisa beradaptasi dengan baik di Manchester City. Sejak saya tiba, Bernardo Silva telah menjadi teman baik saya dan dukungan besar bagi saya baik untuk saya dan keluarga saya, tambahnya. Saya sudah mengenalnya sejak lama, kami telah membangun persahabatan yang baik sejak kami masih muda, bebernya. Dia telah banyak membantu saya di sini. Juga, saya mengenal Ruben Dias dari Benfica, tapi tidak sebanyak saya mengenal Bernardo. Bernardo berasal dari generasi yang sama dengan saya. Ruben Dias juga banyak membantu saya, keduanya adalah orang yang sangat tenang, jadi mereka membantu saya untuk lebih santai juga. Cancelo juga mengungkapkan dua target pada musim ini. Dia ingin meraih juara bersama Manchester menebus Piala Dunia dengan Portugal. Target saya musim ini adalah mengenakan semua trofi yang kami ikuti bersama Manchester City dan juga lolos ke Piala Dunia bersama Portugal dan memenangkannya, pungkasnya.